Assalamualaikum teman-teman pendengar. Selamat datang di Study Room Podcast berkarya bersama anak bangsa. Halo teman-teman pendengar, saya Resa Alpiguna sebagai podcaster. Di pertemuan perdana kali ini, kita akan melakukan podcast dengan tema Sekolah plus Pesantren, gimana jadinya? Untuk menambah keseruan hari ini, kita kedatangan orang yang keren nih. Siapakah dia? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Haidar Ali, siswa kelas 12 SMK Terpadu Bojong Nangka. Oke, nah jadi Kak Ali itu siswa berprestasi di SMK Terpadu Bojong Nangka loh. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah SMK Terpadu Bojong Nangka itu Islamic Boarding School, otomatis harus sambil pesantren dong. Ya, benar. Oke, jadi apakah kakak di pesantren itu saat masuk ke SMK atau memang dari sebelumnya juga sudah pesantren di sini? Saya masuk ke pesantren sekitar tahun 2019-an. Saya dari MTS 3 tahun, kemudian dilanjutkan ke SMK Terpadu Bojong Nangka. Oke, kenapa sih Kak milih sekolah sambil pesantren? Ya karena kita itu harus seimbang antara mencari ilmu duniawi dengan ilmu keakhiratan. Saya memasuki SMK Terpadu Bojong Nangka ini biar kenal gitu cara merakit komputer, cara mengelola aplikasi desain yang kayak gitu tuh, supaya gampang untuk mencari pekerjaan dan gampang untuk memasuki kuliah. Saya juga tertarik dengan pesantrennya di sini karena jika kita kerja tidak mempunyai ilmu agama, ilmu pesantren, kerja kita itu akan hancur, akan rusak lah, runtuh. Jadi saya pilih SMK Terpadu Bojong Nangka ini karena ada ilmu dunianya kena, ilmu akhiratnya juga kena. Wah, keren nih kakaknya. Jadi biar seimbang ya Kak? Iya. Oke, kalau dari segi kegiatannya seperti apa sih Kak kehidupan di sekolah plus pesantren itu? Untuk kegiatan sekolah dan pesantren itu merupakan kegiatan keterpaduan yang sesuai dengan namanya kan SMK Terpadu Bojong Nangka. Kita dimulai bangun jam 4 atau setengah 4-an lah melaksanakan sholat tahajud bersama. Kemudian jam 6 atau jam 7 kita melaksanakan sholat duha. Nah, masuk sekolah jam 7.15. Kita berangkat sekolah dan diakhiri pukul 12. Kemudian kita masuk ngaji lagi jam 1, pulang jam 3, sholat asar. Kemudian kita refreshing lah. Oke, nah pas waktu sore itu biasanya diisi apa Kak kegiatan sorenya? Itu diisi dengan ada yang main bola, ada yang eskul tambahan gitu. Gitulah. Kalau eskulnya di itu apa aja sih Kak? Di pesantrennya eskulnya ada apa aja? Yang pertama yang saya tahu ada MSI, Paskibra, kemudian futsal, pramuka itu eskul wajib, pramuka. Kemudian hadroh dan banyak lagi lah. Oke, keren juga ya SMK. Terus pengalaman dan pembelajaran apa sih yang paling diingat sampai sekarang selama 6 tahun itu? Pengalaman jika MTS yang paling ingat sama saya tuh ketika saya bersama teman-teman MTS itu meningkatkan kesolidaritasan. Memang saya MTS itu belum sempat memikir, belum dewasa lah kalau dinamakannya. Kalau masuk ke SMK, pengalaman yang paling berkesan itu kemarin pas acara khutbatul iftitah. Saya di sana banyak pengalaman lah, banyak pelajaran. Pelajaran itu tidak bergantung pada orang lain, terus menyatukan persepsi anggota dan sampai sukses acara lah gitu. Oke. Apakah ada kegiatan khusus di pesantren selain kegiatan harian atau mengaji?
Tentunya ada, yaitu eskul. Kalau saya memasuki eskul MSK. Kalau boleh tahu MSK itu apa sih Kak? MSK itu seperti kayak dakwah atau berpidato. Kalau artian musabaqah syarhil Quran. Kita diajarkan cara public speaking yang baik, diajarkan mental, diajarkan kebersamaan, banyaklah. Wah, keren juga ya, siswa-siswa SMK Terpadu Bojong Nangka. Jadi kita itu di pesantren itu nggak jenuh ya. Kalau kalau kita aktif kita nggak bakalan jenuh gitu. Oke, kalau kalau pernah ada nggak sih kakak mengeluh ketika kegiatan di pondok yang padat banget? Memang sih semuanya pasti ngeluh tuh ada, di setiap manusia pasti ada mengeluh. Tapi kita itu harus memaksakan, karena masalah itu datang ketika kita menganggap masalah itu masalah. Paham? Paham. Oke, kalau boleh tahu apa sih Kak pengalaman yang berkesan banget di selama 6 tahun di SMK Terpadu Bojong Nangka dan juga di pesantren? Yang paling berkesan sih menurut saya waktu kemarin panggung gembira. Apa sih Kak panggung gembira itu? Panggung gembira itu sebenarnya acara khutbatul iftitah dan diakhiri dengan panggung gembira. Khutbatul iftitah itu kan pendatangan santri baru, penerimaan santri baru. Yeah. Diakhiri dengan panggung gembira supaya santri itu lebih seru lah, lebih betah mondok. Saya yang paling berkesan itu ketika saya kan dipilih menjadi ketuanya ya. Jadi saya tahu kondisi, terus kejadian-kejadian yang menjangkau gitu dalam acara itu. Saya mempunyai pengajaran setelah melewati panggung gembira itu. Yang tadi disebutkan kan, jangan berharap atau bergantung pada orang lain. Ya, betul. Karena kemarin hampir gitu dipatahkan teman-teman saya tuh, hampir tidak semangat lah. Tapi alhamdulillah kita bisa melewati masalah-masalah tersebut dan alhamdulillah acaranya sukses. Kemarin juga ada alumni Eminent Generation, itu alumni angkatan saya kan. Dia itu datang menghampiri saya karena setahu dia kan Eminent Generation itu dari MTS kita ngadain acara foto bersama itu kan tidak ada dalam agenda guru, tidak ada dalam acara pesantren. Jadi kita itu membangun angkatan Eminent Generation dengan sendirilah, independen. Begitupun kemarin saat panggung gembira, kita itu hampir dipatahkan kan, tapi alhamdulillah dukungan dari pembina saya, dukungan dari guru-guru saya, dukungan dari teman-teman saya, kami Eminent Generation bisa kuat melaksanakan acara tersebut. Dan alhamdulillah kemarin juga orang tua ada yang bilang bagus lah, ada yang bilang ada peningkatan. Kan panggung gembira itu kalau orang lain lihat kan, pesantren itu kan maju, bisa kayak gitu. Jadi orang-orang tuh tertarik, meskipun di dalamnya ada yang tidak semua gitulah pokoknya mah. Seru. Oke, terakhir nih Kak, apa sih keluh kesah di sekolah plus pesantren itu? Keluh kesah sih paling kita itu membuat program atau membuat suatu pendapat dan kita itu tidak didukung, itu keluh kesahnya. Jadi kita itu dipaksa untuk dewasa lah di sini. Itu aja lah. Oke, kalau pesan dan kesannya Kak? Pesan dan kesan, kalau pesan saya jangan bergantung pada orang lain, jangan tomak kalau dari bahasa agamanya.
yaitu harus percaya diri, harus tahu bahwa Allah itu memberikan suatu masalah kepada orang yang mampu melewati atau menghadapi masalah tersebut. Nah teman-teman pendengar, dari obrolan ini kita udah punya gambaran nih gimana sih sekolah plus pesantren itu. Ternyata menyenangkan ya, sekalipun melelahkan, tapi lelah saat ini semoga berbuah kesuksesan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang masih bingung, mari bergabung di SMK Terpadu Bojongnangka. Terima kasih ya Kak sudah berkenan berbincang bersama Study Room Podcast. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.